Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 191041684, kelas A1 pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan jawaban UAS untuk semester genap. Bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Analisis Lingkungan Bisnis? Mengapa? Jawabannya selalu hadir. Karena manfaat dari menganalisis lingkungan bisnis memberikan manfaat untuk kita untuk lebih mengenal lokasi dan lingkungan serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan diambil. Lingkungan bisnis atau biasa dikenal dengan business environment dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari tiga aspek penting, yaitu sumber daya atau bahan baku, kapasitas perusahaan, dan keahlian utama perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari 5 faktor penting, yaitu ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, dan menjawab tantangan pesaing bisnis. Nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya 14 kali. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, lingkungan bisnis masih merupakan faktor yang sering disepelekan oleh para pembisnis, padahal lingkungan yang positif akan berdampak kepada produktivitas. Memiliki karyawan yang bahagia dan ekosistem organisasi yang baik tentunya akan membuat jalur komunikasi yang bagus, sehingga bisnis yang kamu miliki akan berjalan dengan baik dan akan mengalami kesuksesan dalam jangka panjang. Nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yang pertama, tugasnya meringkas bab 4 di buku Analisis Lingkungan Bisnis. Kemudian buat video record di YouTube hasil ringkasannya setelah diposting link video ke grup Facebook Informasi Manajemen FE-UPB. Yang kedua, tugasnya membuat presentasi bab 5 dan video record ke YouTube dan posting link video ke grup Facebook Informasi Jurusan Manajemen. Berikutnya yang ketiga, membuat ringkasan bab 7 dari buku Analisis Lingkungan Bisnis dan membuat presentasi, kemudian video record ke YouTube dan link video dikirimkan ke grup WhatsApp ALB dan di grup Informasi Manajemen FE-UPB. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Siapa penulis buku Analisis Lingkungan Bisnis? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku Analisis Lingkungan Bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku ALB tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku Analisis Lingkungan Bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku Analisis Lingkungan Bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku Analisis Lingkungan Bisnis tersebut? Jawabannya, penulis buku Analisis Lingkungan Bisnis Adi Mursalin SEMM CPHCM CHRMP. Buku ditulis tahun 2019, halaman buku Analisis Lingkungan Bisnis 594 halaman, jumlah bab 14 bab. Isi bab 1 berjudul Analisis Lingkungan Bisnis, bab 2 Lingkungan Pasar dan Bukan Pasar, bab 3 Media Berita dan Isu Bukan Pasar, bab 4 Politik Privat dan Tekanan Sosial, bab 5 Manajemen Krisis, bab 6 Mengetahui Lingkungan Bisnis Penggunaan Strategis berbasis non-pasar di perusahaan, bab 7 Strategi non-pasar untuk arena pemerintah, bab 8 Penerapan strategi non-pasar di arena pemerintah, bab 9 Antitrust, Ekonomi, Hukum, dan Politik, bab 10 Regulasi Hukum, Ekonomi, dan Politik, bab 11 Pasar Keuangan dan Peraturannya, bab 12 Pengelolaan Lingkungan dan Berkelanjutan, bab 13 Analisis Pastel, bab 14 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Bisnis. Manfaat buku Analisis Lingkungan Bisnis: bisa mengetahui pentingnya menganalisis lingkungan bisnis sebelum memulai sebuah bisnis. Soal yang keenam, bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda?
Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, platform media yang digunakan yang pertama itu WhatsApp, yang kedua itu Google Classroom, yang ketiga itu Zoom, yang keempat Facebook, dan yang kelima YouTube. Bagian B, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawabannya, manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga dapat meningkatkan dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawabannya, komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasar. Kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian perusahaan yang rentan terhadap krisis, membutuhkan tim yang manajemen krisis yang dapat dimobilisasikan dengan cepat dan secara substansial. Dapat mengatasi akar penyebab krisis. Analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Soal yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Bisnis dan kepentingan lainnya dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan berpartisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi, menyajikan strategi non-pasar generik, dan memberikan contoh. Contohnya adalah Toshiba dan sanksi perdagangan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengamati bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum, dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik dan atau umum tersebut. Jawabannya, generik strategi berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu yang pertama leadership, meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Yang kedua, differentiation. Riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama, mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi. Memperhatikan fitur dari jasa atau pelayanan, layanan pelanggan, layanan maksimal. Yang ketiga, fokus. Fokus pada niche market atau pasar yang sangat khusus, memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Soal nomor 5, pilih salah satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contohnya dalam penjelasan Anda. Jawabannya bab 7, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab. Dan isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang, termasuk perusahaan, hak untuk kebebasan bicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jawaban
jelaskan dengan jawaban Anda. Jawaban yang pertama, peran pemerintah dalam lingkungan bisnis menurut Porter yaitu spesialisasi faktor. Yang kedua, menetapkan regulasi. Yang ketiga, memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan. Yang keempat, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan. Yang kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan, bukan pasar, karena dia yang mengatur atau yang berada di atas pemasaran. Bagian C, setelah mahasiswa menonton video analisis lingkungan bisnis, mahasiswa diminta untuk mengerjakan judul video yang ditonton dan makna video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Jawabannya, video yang pertama berjudul lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia, usaha, atau bisnis. Makna judul video, dengan mempelajari materi ini, kita jadi mengetahui bahwa usaha atau bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Teori yang dijelaskan, efek lingkungan pasar meliputi beberapa faktor. Yang pertama, peranan pelanggan atau pembeli. Contoh, pembeli atau pelanggan adalah raja. Efek persaingan atau perusahaan lain, contohnya peranan transportasi yang efisien atau KA, peranan tuk pasar. Yang ketiga, penyediaan bahan baku atau bahan mentah, contoh percetakan pabrik sepatu, pabrik gula. Yang keempat, pemberian modal atau pinjaman, contoh bank, investor, koperasi, dan lain-lain. Yang kelima, peranan pekerja seperti kuantitas dan kualitas atau kemampuan bekerja. Efek lingkungan bukan pasar meliputi beberapa aspek. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi atau PDB menentukan adanya tingkat kemakmuran pertumbuhan penduduk. Masalah pengangguran, ketika PDB-nya tinggi maka usaha akan meningkat. Kesempatan kerja meningkatkan pendapatan kerja, meningkatkan dan daya beli juga meningkat. Produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai produk yang dihasilkan kegiatan sektor primer, sekunder, dan tertier terhadap perekonomian nasional suatu tahun tertentu. Efek lingkungan bukan pasar, satu, kestabilan ekonomi meliputi beberapa aspek. Yang kedua, kestabilan politik. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, percepatan investasi unit produksi oleh asing dan swasta. Yang ketiga, percepatan dan peningkatan taraf pendidikan. Perkembangan ekonomi global dan luar negeri. Manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut, menambah wawasan di dunia bisnis sangat membantu sebagai referensi atau menghindari hal-hal buruk yang terjadi saat ingin menjalankan bisnis, di mana dengan adanya penjelasan ini, kita jadi lebih mengetahui lingkungan seperti apa yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis atau usaha kita. Video yang kedua berjudul dampak COVID-19 ekonomi -5,32%. Makna judul video, kita mengetahui perkembangan dari COVID-19 yang berdampak pada negara Indonesia sehingga menyebabkan ekonomi RI menurun atau -5,32. Teori yang dijelaskan Badan Pusat Statistik atau BPS mencetak ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau -5,32% dibandingkan tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangganya investasi untuk perbaikan di triwulan ketiga. Dibandingkan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami -4,19%. Banyak yang mempengaruhi kontraksi khususnya di masa pandemi COVID-19. Penurunan ekonomi Indonesia sangat berbahaya, dapat menyebabkan krisis. Pergerakan ekonomi akan terasa di tengah masyarakat. Realisasi masih relatif rendah. Untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi, bansos diperlukan untuk diperbesar. Untuk menerapkan yang paling penting berdampak akibat COVID-19 ini, maka skema bansos yang
saat ini dilakukan itu sudah menjangkau 40% dari total penduduk kita dengan skema yang baru diharapkan, dan alokasi sektor dan hubungan pertanda dipersilahkan atau diperbolehkan memberikan bansos untuk masyarakat yang menerima PHK. Sekian jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.